Pernah kepikiran nggak apa sih yang sebenarnya membedakan sebuah mimpi besar dengan valuasi yang punya 9 angka nol di belakangnya? Jawabannya tuh seringkali bukan cuma soal ide brilian, tapi soal sebuah kerangka kerja. Nah, hari ini kita bakal bedah buku How to Make a Billion Dollars menjadi 5 tahap strategis yang bisa mengubah ambisi jadi kenyataan. Coba dipikirin, ide hebat itu kan banyak banget ya. Tapi kenapa cuma segelintir yang bisa jadi raksasa? Perbedaannya itu ada di apa yang terjadi setelah ide itu lahir. Ini bukan soal hoki, tapi soal punya peta jalan yang jelas untuk berpikir, merencanakan, dan yang paling penting, mengeksekusi dengan disiplin setingkat baja. Oke, ini dia nih peta perjalanannya. Ada 5 tahap, mulai dari fondasi mental sampai ke babak final yang wah, gemilang. Setiap tahap ini dibangun di atas tahap sebelumnya, jadi yuk kita mulai dari yang paling dasar dulu. Sebelum kita ngomongin soal rencana bisnis, cari investor, atau bahkan bikin logo, buku ini nengasin kalau pertarungan sesungguhnya itu dimulai dari dalam diri kita. Kenapa? Karena semua strategi paling canggih di dunia pun bakal percuma kalau mesin mental kita nggak siap buat lari maraton yang super panjang ini. Jadi, apa sih sebenarnya pola pikir miliarder ini? Menurut buku ini tuh kayak kombinasi 3 kekuatan super. Ambisi, itu mesin pendorongnya. Resiliensi, itu perisai bajanya yang ngelindungin kita dari kegagalan, yang, pasti bakal datang. Dan positivitas, itu kompas internal kita, yang mastiin kita tetap jalan lurus ke tujuan, bahkan pas lagi ada badai. Terus gimana cara ngebangunnya? Well, ini bukan sulap ya. Buku ini mecahnya jadi 5 kebiasaan yang praktis banget. Anggap aja ini latihan harian kita. Mulai dari pasang standar tinggi yang nggak bisa ditawar, sampai secara sadar ngumpulin orang-orang yang dukung kita. Setiap poin di sini adalah cara kita ngelatih otot mental biar jadi sekuat baja. Oke, mesin di dalam kepala kita udah siap tempur nih. Sekarang, waktunya kita ubah kekuatan mental itu jadi sesuatu yang nyata, sebuah rencana yang konkret. Inilah momen di mana kita mulai gambar peta, cetak biru miliaran dolar kita. Coba perhatiin kata-kata kuncinya di sini, jelas, menarik, dan berani. Ini bukan sekedar angan-angan, oh saya pengen kaya, bukan. Ini adalah kemampuan buat ngelukis masa depan dengan detail banget, kayak apa kelihatannya, gimana rasanya. Visi yang kuat inilah yang nantinya bakal narik orang lain buat ikut dalam perjalanan kita. Nah, visi raksasa tadi, gimana caranya biar nggak jadi angan-angan doang? Ya dipecah-pecah, jadi potongan-potongan kecil yang bisa diukur. Setiap poin di sini intinya adalah mengubah target yang kelihatannya mustahil, jadi daftar kerjaan yang bisa kita kerjain. Peta jalan inilah yang bakal jadi filter kita buat bilang ya atau tidak ke setiap kesempatan nantinya. Oke, mindset udah, peta udah ada. Sekarang saatnya kita bangun kendaraannya. Kendaraan yang bakal ngebawa kita ke tujuan. Kita sebut aja ini mesin pencipta nilai. Semua bisnis raksasa itu berdiri di atas 4 pilar ini. Bayangin aja kayak bangunan. Struktur hukum itu fondasi dan temboknya. Perencanaan keuangan itu aliran darahnya. Proses operasional itu mesinnya yang muter terus. Dan sumber daya manusia, nah mereka ini jiwa dan otaknya. Kalau satu pilar aja goyah, seluruh bangunannya bisa ikut roboh. Tapi, struktur yang kokoh juga percuma kan, kalau mesinnya nggak punya bensin. Nah, inilah bensinnya, branding, marketing, dan penjualan. Ini bukan cuma soal jualan produk loh, tapi soal gimana kita cerita, bikin orang percaya sama visi kita, dan rela bayar buat jadi bagian dari cerita itu. Dan pada akhirnya, mesin secanggih apapun kalau nggak ada pilotnya, ya percuma. Bukan cuma satu pilot, tapi seluruh kru yang solid. Tim impian Anda, orang-orang yang punya DNA dan visi yang sama, merekalah tenaga pendorong yang sesungguhnya. Mereka keunggulan yang nggak bisa ditiru sama siapapun. Alright, mesinnya udah nyala, udah jalan stabil. Tapi kalau mau ke level miliaran, stabil aja nggak cukup. Sekarang kita ngomongin gimana caranya injek gaspol. Kita beralih dari pertumbuhan biasa ke pertumbuhan eksponensial. 1 miliar dolar. Angka segini tuh bukan cuma nambahin nol di belakang. Untuk bisa sampai ke sini, buku ini menekankan kita harus berhenti mikir secara lurus dan mulai mikir secara melipat ganda. Bukan lagi soal penambahan, tapi soal pelipat gandaan. Caranya gimana? Ada 3 tuas utama yang bisa kita tarik. Pertama, pakai teknologi buat ngelakuin hal yang nggak bisa dilakuin 1000 orang sekalipun. Kedua, bikin kemitraan strategis, biar bisa minjem audiens yang butuh bertahun-tahun buat kita bangun sendiri. Dan ketiga, ekspansi ke pasar baru buat melipat gandakan potensi kita. Tapi, di luar semua taktik teknis itu, buku ini ngasih tahu satu senjata rahasia. Apa itu? Jaringan Anda.
Dan ini bukan soal ngoleksi kartu nama ya. Ini soal membangun hubungan yang tulus, yang bisa buka pintu ke berbagai peluang, ngasih masukan penting, bahkan nemuin mentor yang bisa motong waktu belajar kita bertahun-tahun. Dan setelah perjuangan panjang, akhirnya kita sampai di puncak. Tapi, ternyata babak finalnya bukan cuma soal cashing out atau ambil untung, ini tentang apa yang kita tinggalkan setelahnya. Sebuah warisan, sebuah tujuan. Di sini ada ide yang keren banget, namanya laba bertujuan. Jadi fokusnya geser nih, bukan cuma mikirin pemegang saham, tapi menciptakan nilai buat semua orang, pelanggan, karyawan, masyarakat. Dan yang menarik, bisnis yang punya tujuan kayak gini seringkali justru tumbuh lebih cepat, karena bisa narik talenta terbaik dan bikin pelanggan super loyal. Nah, setiap perjalanan kan ada garis finishnya. Di dunia bisnis, itu namanya exit. Penting banget buat kita paham semua pilihan yang ada, mau itu jual perusahaan, merger sama perusahaan lain, atau bahkan IPO, supaya semua kerja keras kita terbayar dengan maksimal. Dan ini nih yang paling penting, zaman nunggu mau jual baru siap-siap. Persiapan buat grand finale ini justru harus dimulai dari jauh-jauh hari. Beresin keuangan, bangun tim yang bisa jalan tanpa kita, amankan semua hak kekayaan intelektual. Semua ini bakal bikin nilai perusahaan kita jadi berlipat-lipat pas waktunya tiba. Jadi, kalau kita lihat lagi dari awal, dari membentuk pola pikir sampai merencanakan sebuah exit yang elegan, kerangka kerja ini tuh lebih dari sekedar panduan bisnis. Ini adalah peta jalan untuk sebuah transformasi, bukan cuma untuk perusahaan Anda, tapi juga untuk diri Anda sendiri. Peta jalannya udah ada di depan mata Anda. Perjalanan miliaran dolar Anda dimulai hari ini, sekarang juga. Pertanyaannya tinggal satu, tapi ini yang paling menentukan. Apa langkah pertama yang akan Anda ambil?